Jika kita sebagai ibu menginginkan anak belajar terus-terusan untuk mendapatkan nilai terbaik, maka kita sebagai ibu tidak boleh berhenti belajar untuk menjalani kehidupan yang jauh-jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Agustus udah mau pergi. Halo Kudus dan Jambi. Halo sehat-sehat kalian semua di sana ya. Anak mami beli jajanan. Halo Sukabumi dan Pekalongan. Waduh, ini kota-kota yang kalau Bun Ai lihat di YouTube tuh jadi pengen kesana gitu ya. Gimana teman-teman di tanggal-tanggal keramat nih? Waduh, tanggal keramat Bun Ai. Emang ada tanggal keramat? Tanggal-tanggal menuju gajian. Apakah anggaran-anggaran yang sudah dipisahkan di dompet pintar benar-benar nggak bercampur baur atau sudah mulai saling bahu-membahu untuk membantu proses dalam cukup sampai gajian nanti? Waduh, apapun pilihannya terus belajar dan jangan pernah menyerah sampai menemukan metode terbaik untuk mengatur keuangan keluarga. Tadi dengar ya teman-teman, ada suara baby Agni. Ini Bun Ai dubbing sambil ngegendong. Jadi nanti kalau suaranya turun naik nggak enak kedengerannya ya. Kayak orang kejar-kejaran capek, mohon maaf sekali lagi ya. Oke deh, untuk hari ini di hari Senin dibuka dengan budgeting kembali. Ada seorang ibu dari 2 anak berusia 7 tahun suka jajan. Ya kalau ngomongin suka jajan mah nggak anak doang ya, orang tua juga suka jajan. Bun Ai juga suka jajan kok. Boleh nggak sih jajan? Boleh, asal dalam koridor yang aman. Koridor yang aman tuh kayak gimana sih Bun Ai? Yang tidak ada anggaran mencabik-cabik anggaran lainnya untuk hanya memenuhi jajan. Dan ketika keinginan datang, kebutuhan datang, akhirnya apa? Ujung-ujungnya berhutang dan cicilan kembali. Terus begitu siklusnya. Khawatir ya teman-teman, karena hutang itu biasanya bersifat nyandu. Nabung juga sama sih bersifat nyandu. Kalau orang udah biasa nabung itu pasti udah senang banget ya sama yang nabung gitu. Oke deh, di sini untuk ibu rumah tangga sendiri, dia memiliki penghasilan dari suaminya nih cuci steam. Kadang 40.000, kadang 50.000, kadang 100.000 kalau lagi rame. Ya namanya usaha ya teman-teman, ada turun ada naik. Nah untuk istri sendiri dia jualan bensin dengan penghasilan tetap nih Rp900.000 per bulan. Bun Ai agak-agak kurang tahu juga nih, ini dia jualan bensin pribadi atau dia menjual di bensin orang lain terus digaji Rp900.000 per bulan. Pokoknya kalau istri mah tetap gitu pendapatannya di Rp900.000 per bulan. Untuk tanggungannya sendiri ada cicilan Rp350.000, listrik Rp250.000, pampers Rp150.000, terus anak yang 7 tahun ini yang sering jajan. Ya, kenapa Bun Ai bilang bikin Bu anggaran jajan? Karena kalau banyak banget yang nge-DM, kalau Bun Ai tanya ini borosnya di mana? Di jajan. Sementara dalam anggaran bulanan ya nggak ada anggaran buat jajan, nggak ada anggaran buat hiburan. Nah, ketika jajan itu datang, hiburan itu pengen, ujung-ujungnya akan mencabik-cabik. Waduh, berat banget mencabik-cabik. Bahasanya Bun Ai itu anggaran dari yang lain. Ujung-ujungnya anggaran yang harusnya tepat 1 bulan ya jadi kurang karena diambil di tengah jalan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke deh, seperti biasa ya, sebelum masuk ke saran anggaran berbentuk nominal, Bun Ai akan ngasih beberapa saran anggaran yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehingga mengatur yang nominal jauh lebih baik lagi. Balik lagi, mengatur keuangan tidak hanya berdasarkan tulisan, tapi perasaan kamu juga harus bermain, sehingga nanti dalam mengatur keuangan itu akan jauh-jauh lebih mudah dan menyenangkan. Jadi yang pertama, anak usia 7 tahun kalau dalam fase pendidikan Islam atau ala Rasulullah sudah masuk ke fase kedua. Fase kedua ini udah boleh seperti teman, jadi bisa diajak berdiskusi. Kalau di fase pertama 7 tahun ke bawah tuh kayak raja.
bukan raja yang tugasnya memerintah gitu ya, tapi kita senantiasa merayu-rayu mereka untuk hanya sekedar makan, melayani mereka untuk sekedar berganti pakaian. Nah di 7 tahun kedua ini kita udah mulai langsung bisa berdiskusi, ngajak mereka untuk ngobrol. Jadi yang jadwal jajan ini harus benar-benar punya jadwal jajan, jadwal belajar, jadwal hiburan, dan mulai diajarkan untuk betul-betul disiplin. Sehingga mohon maaf mereka terhindar dari kebiasaan untuk memenuhi keinginan-keinginan receh mereka dan tidak memikirkan keinginan besar. Selain itu, anak yang dibiasakan dengan jadwal akan lebih punya motivasi tinggi dalam meraih tujuannya. Emang sih pastinya nggak mudah ya, karena anak segitu kan udah biasa dulunya jajan boleh barber gitu. Nah ini yang diperlukan itu ibunya nggak boleh baper. Jangan pernah merasa kasih sayang kamu indikatornya adalah jajan. Jadi kalau kamu nggak ngasih dia jajan, kamu berarti nggak sayang. Nggak kayak gitu bunda, nggak kayak gitu mama. Romantis banget hari Senin ya, dipanggil semua sama Bun Ai. Nggak kayak gitu. Jajan bukan indikator kasih sayang, tapi perhatian kamu adalah indikatornya. Bisa jadi kamu ngasih jajan karena kamu males dengerin ocehan. Itu buat Bun Ai namanya nggak sayang ya, karena nggak pengen anaknya tuh ribet, nggak pengen anaknya nangis, nggak sabar ngadepin anaknya nangis. Yaudahlah kasih jajan aja ya. Buat Bun Ai sih itu nggak sayang juga ya. Yang kedua, anak yang bayi boleh dikurangi pampersnya 100.000 aja. Kenapa nggak langsung dikat Bun Ai untuk jadi 50.000? Karena si ibu ini bekerja. Kalau langsung nggak dipakein pampers akan mengurangi produktivitas di dalam bekerja. Nah Bun Ai kenapa ngambil angka 100.000? Mungkin pas weekend ibunya nggak kerja, boleh lah ya dilatih untuk tidak memakai pampers. Nah yang ketiga, ini yang harus banget, pisahkan antara modal dan gajian khusus untuk si pak suami tadi. Contoh penghasilannya, ambillah angka terendah Rp40.000. Langsung pisahkan 15.000 untuk modal, mohon maaf 10.000 untuk pengembangan usaha, 15.000-nya lagi untuk gaji yang bisa dinikmati keluarga pada hari itu. Nah kalau untuk penghasilan harian, ibu dan ayah keluarga harus benar-benar komitmen. Kalau memang hari ini penghasilannya sedikit, gajiannya sedikit, makannya standar-standar aja ya, memohon kepada Allah meskipun makanannya standar tapi berkualitas pada ibadah dan ilmu. Amin. Kultum lagi kamu ya Bun Ai di hari Senin ya. Bercanda ya teman-teman. Dan di sini untuk segmen terakhir nih ya, saran anggaran langsung pakai nominal. Untuk gaji istri Rp900.000, skemanya Bun Ai buat cicilan Rp350.000. Ingat, kalau cicilannya sudah lunas bisa langsung dipecah menjadi 2, sebagian tabungan pendidikan, sebagian lagi untuk tabungan investasi. Nah yang kedua di sini ada listrik Rp250.000, pampers Rp100.000, pulsa Rp50.000, biaya tak terduganya Rp50.000, dan belanja bulanannya Rp100.000. Emang cukup Bun Ai belanja bulanan Rp100.000? Gini ya teman-teman, ya cukup nggak cukup kan adalah rasa ya, tapi uang adalah data. Kalau ngomongin nggak cukup, gimana dong? Datanya memang harus 100.000 belanjanya. Nanti kalau kurang, kamu harus pakai uang dari hasil harian suami kamu ya. Nah di sini juga Bun Ai bikin untuk gaji suami, nanti Bun Ai pukul rata di Rp50.000. Kalau beras si ibu ini memang nggak beli ya teman-teman karena bertani. Oke di sini sebelumnya Bun Ai mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Aduh, pokoknya lope-lope banget deh ya. Dan mohon maaf belakangan ini Bun Ai belum bisa balasin komentar satu persatu karena ada kesibukan di dunia nyata. Emang ada kesibukan di dunia gaib Bun Ai? Ya enggak lah ya. Tapi emang serius nih, pas daring ini Masya Allah Bun Ai lagi fokus sama si abang ya. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo dong langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, sehingga kamu langsung bisa menikmati video-video terbaru yang ada di channel keluarga Bun Ai. Dan bagi teman-teman yang mau dipromosiin channelnya, terus mau request materi, bikin anggaran, tapi bersabar ya, pelan-pelan nanti Bun Ai bikinin. Langsung ya follow IG keluarga _Bun Ai. Kita di sana bisa saling berbagi dan saling silaturahim. Oke, di sini untuk gaji suaminya Rp50.000, Bun Ai anggarkan di sama rata aja. Untuk sayuran Rp15.000, jajan anak Rp5.000, menabung Rp10.000, sedekah Rp10.000, dan dana berjaga-jaga Rp10.000.
Di masing-masing komponen baik suami maupun istri Bun Ai kasih sisipan dana tak terduga dan berjaga-jaga. Sehingga mudah-mudahan dengan anggaran tersebut kalian menutup peluang pintu hutang lainnya. Amin. Dan di sini sebagai catatan terakhir, berasnya memang gak beli ya karena bertani nih si ibu tersebut. Yang kedua, jika penghasilan suami kamu melebihi dari angka 50.000 standar ini, boleh langsung masukin ke dana simpenan dulu nih. Jadi tetap pakai yang 50.000. Kalaupun pengen melebihkan uang belanja, boleh di 20%-nya aja. Jadi 50.000 ya sekitar 60.000, maksimal 65.000 rupiah. Sehingga nanti kan kalau kurang dari 50.000 kamu bisa langsung ngambil simpenan kamu ini. Atau pas lagi sakit ya, bisa juga langsung ngambil dari yang ini. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Tetap semangat, sehat selalu ya. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.